Tugas kita 5 tahun ke depan adalah mengurangi ketimpangan. Caranya, hidup harus adil. Yang susah kita tolong, yang maju harus memberikan dukungan. Ujar Emil saat membuka rapat konsolidasi Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK se-Jawa Barat. Begitulah tekad awal Ridwan Kamil ketika baru menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebuah pernyataan yang sejenak membangkitkan kembali harapan berjuta masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Karena selama 2 periode dipimpin Ahmad Heriawan yang tidak lain sebagai elit PKS, Jawa Barat menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan jumlah kasus intoleran paling tinggi. Jadi wajar kalau Ridwan Kamil sebagai gubernur digadang-gadang akan membawa secercah harapan yang dapat memperbaiki kondisi sosial yang ada. Tapi seperti pepatah yang mengatakan untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Harapan tinggallah harapan. Dikarenakan Jawa Barat sama sekali tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Keadilan yang katanya akan ditegakkan dalam mengelola Provinsi Jawa Barat ternyata bentuk kekerdilan untuk bagaimana dan seperti apa sikap yang dimiliki Ridwan Kamil mengemban tanggung jawab. Seolah mengurangi ketimpangan sosial dengan cara adil dan tolong-menolong bisa diselesaikan dengan membangun masjid super megah yang menelan biaya triliunan rupiah. Sangat ironis di saat angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat meningkat secara ekstrim. Jawa Barat adalah provinsi yang sebetulnya memiliki banyak destinasi atau objek wisata alam yang luar biasa. Namun dari aspek penunjangnya seperti infrastruktur menuju lokasi wisata sangat buruk, sehingga potensi wisata yang dimiliki tidak memberikan banyak manfaat, terlebih untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dan yang lebih melukai rasa keadilan adalah ketika Pemprov Jawa Barat yang memang memiliki latar belakang sebagai seorang arsitek lebih asik bergelut dengan dunianya sendiri, merancang Masjid Al-Jabar daripada melakukan upaya mengatasi kesenjangan sosial yang ada dan memperbaiki banyaknya fasilitas umum yang rusak, yang mana sebetulnya bermanfaat untuk mempermudah akses bagi masyarakat. Agar tidak terulang lagi peristiwa seperti yang dialami warga kampung Cikurutuk, Desa Mekarsari, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, di mana harus memandu jenazah yang jaraknya mencapai 16 km karena jalan yang rusak parah. Tidak bisa dilalui mobil ambulan yang mengangkut jenazah. Secara pribadi, saya sadar tidak memiliki kompetensi yang bertujuan menolak terkait pembangunan masjid. Tapi lebih daripada urgensinya, mengingat Jawa Barat adalah provinsi yang memiliki masjid terbanyak, yakni mencapai 59.243 masjid. Dan di kota Bandung sendiri, masjid yang terdata sebanyak 1.749 atau 66% dari total jumlah 2.634 masjid yang ada. Dan saat ini
keberadaan Masjid Al-Jabar sendiri menimbulkan permasalahan baru. Sebut saja, akses ke lokasi yang buruk, yang banyak dikeluhkan pengunjung, dan sampah yang bertebaran di mana-mana. Sangat disesalkan jika anggaran untuk pembangunan masjid yang menelan anggaran 1 triliun itu 100% berasal dari APBD, yang berasal dari pajak masyarakat, yang tentunya bukan saja beragama Islam. Sangat jelas, hal ini menggambarkan bahwa Ridwan Kamil adalah gubernur yang ugal-ugalan dalam menggelontorkan anggaran, dan sangat mirip dengan apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta yang saat ini sedang sibuk tebar pesona. Apalah arti sebuah masjid yang dikatakan sebagai rumah Tuhan jika anggaran yang digunakan belum tentu mendapat ridhonya? Dan anggota DPRD Jawa Barat yang memberikan persetujuan itu juga belum tentu sekumpulan manusia-manusia yang telah mendapat ridhonya. Ridwan Kamil harus bisa merencanakan itu secara matang, terlebih hanya untuk mewujudkan ambisinya dalam memberikan legasi berupa masjid raya di penghujung jabatan. Jika ketimpangan yang ada tidak mendapat perhatian untuk segera diselesaikan olehnya. Bukankah Tuhan bersama orang-orang miskin? Terlebih kemiskinan yang disebabkan karena program yang kurang terencana secara benar. Dan saya merasa yakin Tuhan tidak akan pernah hadir di masjid yang dibangun di atas persoalan yang syarat dengan ketidakadilan. Merdeka!